Hai guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur Mikrotik, dan untuk video ini kita akan mencoba membahas mengenai pot isolation di CRS seri 100 atau 200 series. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke guys, pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai pot isolation pada seri suite yaitu CSS, dan untuk video kali ini kita akan membahas pot isolation yang ada di seri suite yaitu CRS, khususnya CRS 100 atau 200 series. Nah, fungsi dari pot isolation di sini sama halnya dengan yang ada di CSS. Kita nanti bisa membuat isolasi atau memisahkan traffic, atau istilahnya itu membuat antara device satu dengan device lain itu tidak bisa saling komunikasi lewat switch-nya. Nah, untuk metode yang bisa kita gunakan ini nanti secara umum ada dua. Yang pertama yaitu port level isolation, dan yang kedua protocol level isolation. Nah, bedanya apa? Kalau port level isolation ini nanti kita akan pisahkan traffic itu berdasarkan portnya. Misal device A nyolok di port 1, device B nyolok di port B. Nah, antara device ini nanti kita akan blok atau kita isolasi komunikasinya, sehingga secara layer 2 kedua perangkat ini tidak bisa komunikasi melalui switch-nya. Nah, kemudian untuk metode yang kedua atau skenario yang kedua kita akan menggunakan protokol level isolation. Nah, bedanya dengan port level isolation itu apa? Untuk protokol level isolation ini nanti kita akan mengisolasi traffic berdasarkan service atau protokol yang diakses. Misal contoh kasusnya kita akan isolasi atau filter traffic untuk DHCP service misal hanya di Ether 1 saja yang diizinkan, sedangkan untuk interface suite yang lain itu akan diblok untuk DHCP-nya. Misalnya kalau di lapangan kita gunakan ini untuk tujuan menanggulangi DHCP rogu. Nah, untuk konfigurasi port isolation di CRS ini nanti akan sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan konfigurasi di CSS. Karena CSS kita menggunakan SWA, sedangkan untuk CRS ini kita menggunakan ROS atau router OS. Nah, sebelum kita konfigurasi lebih lanjut, di konfigurasi port isolation yang ada di CRS 100 dan 200 series ini nanti kita akan menggunakan yaitu namanya port level isolation profile. Jadi secara sistem CRS kita sudah disediakan port level isolation profile-nya itu dari nilai 0 sampai 30. Nah, masing-masing fungsi, misalnya seperti untuk uplink itu nanti kita akan definisikan dengan profil nilainya 0. Sedangkan untuk isolasi per port atau port isolated itu nanti kita gunakan profil dengan nilai 1. Nah, sedangkan nanti kita bisa gunakan juga untuk isolated berdasarkan community atau group. Kalau untuk group atau community ini nanti nilai yang kita gunakan adalah dari angka 2 sampai dengan 30. Oke guys, tidak usah lama-lama, kita akan coba langsung konfigurasi perangkat ini untuk fungsi port isolation. Nah, di sini saya sudah sediakan perangkat CRS 125 series yang nanti akan kita coba untuk fungsi ini. Nah, skenario pertama yang akan kita coba adalah port level isolation, di mana nanti kita akan buat misal beberapa port di sini nanti ya sesuai topologi yang ada di sini. Untuk Ether 2 kita gunakan untuk uplink, dan untuk Ether yang lain kita gunakan untuk koneksi end device atau ke lokal ya. Nah, untuk skenario di port level isolation kita ada beberapa percobaan di sini. Yang pertama kita akan coba isolasi per port ya, atau port isolated, dan juga community isolated. Nah, yang pertama kita lakukan adalah nanti kita tentukan yang mana uplink dan yang mana untuk koneksi end device, karena ini nanti kaitannya dengan port level isolation profile yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Langsung aja kita remote di sini guys. Untuk perangkatnya. Nah, di sini ya CRS 125 kita remote.
Oke, di interface kita cek dulu, dipastikan untuk setiap interface yang ada di switch ini itu sudah masuk ke mode slave atau mode bridge. Nah, ini kelihatan ada indikator S-nya ya. Di sini Ether 1 sampai Ether 24 plus SFP ini dia ada indikator S di mana ini sudah masuk ke dalam mode bridge atau fungsinya berubah ke fungsi layer 2. Nah, selanjutnya yang akan kita konfigurasi yaitu di menu switch. Ya, ini saya tutup dulu. Kita masuk menu switch, kemudian setting pada submenu port. Nah, di sini Ether 1 sampai SFP1 di sini kita bisa lihat untuk default dari isolation profile-nya itu ada yang nilainya 30, 29 dan ini sudah default ya nilai ini. Nah, sesuai topologi yang sudah ada ya untuk kebutuhan port level isolation, kita akan coba pertama yaitu isolated port. Jadi masing-masing port itu kita isolasi sehingga hasilnya nanti untuk komunikasi antar device-nya pada isolated port tersebut itu tidak akan bisa ya. Jika misal port laptop A ya, laptop saya ini kemudian komunikasi dengan laptop yang lain, akan tetapi untuk koneksinya di Ethernya ini di portnya itu kita setting isolated port. Ini nanti laptop saya hanya bisa ke uplink, tidak bisa ke sesama end device dalam satu switch ini. Nah, di sini kita tentukan dulu seperti di topologi ya, seperti di topologi Ether 2 ini kita gunakan sebagai uplink. Nah, karena ini uplink ya kita klik 2 kali, kemudian kita tentukan isolation profile override-nya. Ini kita setting nilainya adalah 0 ya. Atau di sini bisa kita pilih. Nah, ada pilihannya di sini, ada promiscuous atau isolated. Kalau promiscuous itu nilainya 0, ya ini untuk uplink. Kalau isolated itu nanti nilainya 1 kalau kita isi angka ya. Nah, bisa pilih dari sini atau kita isi angka. Misal ini kita isi 0. Nah, ini sama halnya promiscuous tadi untuk atau khusus untuk port uplinknya. Oke, di sini kita apply setelah kita tentukan untuk isolated profile override-nya. Nah, kemudian kita akan coba sesuai topologi. Misal tadi di Ether 6 dan 7 yaitu kita fungsikan untuk isolated port ya. Yaitu Ether 5 sama Ether 6 ya. Ether 5 sama Ether 6 kita gunakan sebagai isolated port. Nah, karena isolated port ini kita isi profilnya adalah 1 ya. Kemudian untuk yang Ether 6 ini kita isi nilainya adalah 1 juga. Oke. Jadi Ether 2 itu uplink kita isi profile isolatednya 0, kemudian Ether 5 dan Ether 6 karena kita gunakan isolated port maka untuk isolation profile-nya kita isi nilainya 1 masing-masing ya. Kemudian Ether 6 kita cek lagi, nah ini 1 nilainya. Nah, setelah setting switch port kita geser ke port isolation. Nah, di sini kita nanti akan coba untuk definisikan kebutuhan trafficnya. Nah, seperti biasa kita klik tombol plus. Kemudian pada dialog box di sini kita tentukan untuk parameter port. Nah, di sini kita isi Ether 2. Nah, Ether 2 ini merupakan uplink ya. Uplink dari jaringannya ini ya, dari topologinya itu. Kemudian kita pilih type-nya, di sini kita pilih DST. Nah, untuk yang lain ini kita biarkan default. Kemudian yang paling penting adalah port profile-nya. Ini port profile-nya ini kita isi yaitu dengan nilai 1 ya, karena kita ini akan mengkonfigurasi isolated port.
Nah, kalau sudah, kita klik apply atau oke. Nah, di sini kita sudah konfigurasi untuk isolated port dan langsung saja kita coba apakah fungsinya ini berjalan atau tidak. Nah, di sini sesuai topologi saya akan cek untuk koneksi end device-nya yaitu Ether atau port 5 sama port 6 ya. Ini saya cek dulu. Nah, ini saya pindahkan ke port 5 sama port 6. Oke. Dan selanjutnya dari CMD kita akan coba ping. Ya. Ping ke IP laptop di port 5 ya. Nah, hasilnya di sini kita tidak bisa ping ke IP dari device yang ada di port 5 ya, karena sudah kita setting isolated port. Nah, namun kalau kita coba untuk ping ke internet ya, atau ping ke gateway ke internet, nah hasilnya berhasil, tidak ada masalah kalau ke internet. Hanya saja kalau komunikasi antar port ya, antar end device yang dalam satu suite ini, nah kita tidak akan bisa. Ya, jadi ke atas bisa, namun ke antar end device ini di blok ya, diisolasi gitu istilahnya. Nah itu guys, tadi fungsi dari isolated port sudah kita coba. Dan yang kedua kita akan coba untuk yang community isolated. Jadi kita nanti dengan community isolated ini kita bikin komunitas atau grup-grup ya. Satu grup itu bisa berisi beberapa port. Nah nanti fungsinya adalah komunikasi end device-nya atau laptop atau PC itu bisa dilakukan hanya dalam satu grup saja. Nah, kalau beda grup atau mungkin komunikasi dengan isolated port tadi itu akan di block atau akan di filter traffic-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ke internet? Kalau ke internet itu tidak ada masalah ya. Baik tadi isolated port dan nanti untuk community port di sini juga tidak ada masalah untuk ke internet. Hanya saja komunikasi end device ya antar laptop, antar PC itu hanya bisa dilakukan dalam satu community atau satu grup saja. Nah, seperti apa konfigurasinya langsung aja kita coba ya. Di sini akan saya pindah dulu untuk koneksinya ke port yang lain supaya saya bisa remote switch-nya. Misal di sini saya colokkan di port 10 atau port 9 ya. Misal port 9 aja. Oke. Kemudian saya remote. Nah, caranya seperti tadi, tidak ada perbedaan ya. Kita masuk di menu switch. Kemudian submenu port. Nah, kita akan tentukan di sini misalnya sesuai topologi itu nanti kita akan gunakan port 9 dan port 10 itu dalam satu community atau satu grup ya. Dan juga port 7 dan port 8 itu di satu grup atau satu community yang lain. Ya, misal port 7 dan port 8 ini kita setting untuk isolation profile of rate-nya kita isi. Kalau kita isi angka di sini angkanya adalah angka lebih dari 2 ya, bisa 3, 4, 5, 6, 7 ya maksimal sampai 30. Nah, contohnya di sini kita akan setting nilainya 3 untuk isolation profile of rate-nya. Kemudian untuk yang Ether 8 karena ini satu grup dengan Ether 7, maka kita isi isolation profile-nya dengan nilai yang sama yaitu 3. Oke. Kemudian Ether 9 dan Ether 10 itu dalam satu grup yang lain ya, kita isi nilainya 4 misalnya untuk isolation profile of rate-nya. Terus untuk Ether 10 kita isi juga nilai of profile isolation of rate-nya 4. Ya, jadi satu grup. Nah, selanjutnya setelah kita setting di switch port, kita geser di port isolation. Nah, di sini kita tentukan untuk kriteria trafficnya seperti apa yang ingin kita manajemen.
Ya, seperti halnya tadi, kita klik tombol plus. Di sini kita tentukan untuk port, kita pilih pertama adalah port Ether 2 karena ini untuk uplinknya di Ether 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan pilih untuk community atau grup yang pertama tadi, yaitu Ether 7, terus Ether 8, seperti ini. Nah, kita pilih type-nya di sini destination atau DST, dan port profile-nya adalah 3. Ya. Kalau sudah, apply atau oke. Nah, ini bisa kita kasih komen. Ya, community selected 1 gitu misalnya. Kalau yang atas ini kita isi komen isolated port. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk grup atau community yang lain, yaitu yang Ether 9 dan 10 ya. Caranya sama, di port di sini kita pilih uplinknya dulu, yaitu Ether 2. Selanjutnya untuk grupnya atau portnya yang lain itu yaitu port 9 dan port 10. Type-nya DST. Terus port profile-nya kita isi nilainya 4 ya, sesuai dengan isolation profile override yang kita tentukan sebelumnya. Kalau sudah, klik apply atau oke. Nah, untuk konfigurasi ini kita bisa kasih komen community isolated kedua atau grup 2 gitu ya. Oke. Ya, nah sekarang kita akan coba guys. Kita sudah setting untuk community-nya, profilnya, kemudian juga di port isolation-nya. Nah, kita akan coba tes apakah konfigurasinya berhasil atau tidak ya. Nah, ini saya pindahkan untuk koneksi perangkat laptop yang satunya. Kita taruh di satu grup yang sama, ya ini 9 dan 10 ya. Oke, seperti ini. Nah, kita tes ping dari laptop di sini, laptop saya ini. Kita tes ping ke perangkat yang satunya, yaitu 192.168.73.225. Nah, hasilnya replay guys ya. Jadi dalam satu grup atau satu community itu dia bisa saling komunikasi. Kita coba tes ping ke internet, ke uplink atau ke misalnya ke 88 untuk tes koneksi internetnya. Nah, untuk koneksi internet juga tidak ada masalah di sini. Nah, bagaimana jika kalau saya pindah satu koneksi perangkat end device-nya ke grup yang berbeda? Nah, seperti apa efeknya? Kita akan coba pindah lagi ke grup yang satu ya. Di sini yang satu nyolok ke grup 2, yang satu nyolok ke grup atau community yang pertama ya. Nah, efeknya gimana? Kita tes ping sekarang. 192.168.73.225. Hasilnya tidak akan bisa guys ya, karena beda grup, beda community. Bagaimana jika kalau saya ping ke internet sekarang? Kalau ping ke internet itu nggak ada masalah ya. Yang diisolasi adalah komunikasi antar grupnya. Beda grup dia tidak akan bisa komunikasi. Nah, seperti itu tadi untuk contoh konfigurasi skenario yang pertama, yaitu port level isolation di CRS 100 atau 200 series. Jadi tadi kita sudah konfigurasi yang pertama isolated port dan yang kedua adalah community isolated port. Nah, sekarang kita akan coba untuk skenario yang kedua, yaitu protokol level isolation. Dengan cara ini, dengan skenario ini kita nanti akan isolasi traffic, filter traffic berdasarkan protokol atau service yang di request oleh klien. Sebagai contoh kasus ini nanti kita akan coba untuk isolasi hanya
khusus di Ether 1 saja itu yang bisa lewat traffic DHCP service-nya. Sedangkan untuk DHCP selain melalui Ether 1 itu kita akan isolasi, kita blok. Nah, untuk kasus ini bagaimana cara konfigurasinya? Ya langsung saja kita remote lagi CRS di depan saya ini. Nah, sebelumnya ini saya sudah lakukan reset configuration dari perangkat CRS-nya ini. Karena tadi kita sudah coba port level isolation. Nah, sekarang kita akan coba yang skenario yang kedua, yaitu protokol level isolation. Karena ini memiliki contoh kasus yang berbeda, maka saya akan reset. Ini sudah saya reset, ya, tinggal kita remote lagi. Dan pastikan juga untuk interface-nya itu sudah masuk ke dalam interface bridge atau ada kode S-nya atau flag S-nya seperti ini. Nah, kalau semua sudah ada flag S-nya atau sudah masuk ke fungsi layer 2, kita akan coba selanjutnya konfigurasi protokol level isolation. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Kita akan masuk juga di menu switch, kemudian sub menu port. Nah, di sini perbedaan dengan konfigurasi yang port level isolation itu apa? Kalau tadi kan kita masing-masing menentukan nilainya ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kalau ini kita hanya setting satu fungsi saja, yaitu kita masukkan ke dalam satu community atau satu grup. Ya. Misal contohnya di sini sesuai topologi yaitu Ether 1 sampai Ether 5 misalnya yang akan kita coba ya. Nah, di sini kita akan klik 2 kali di Ether 1-nya dulu. Nah, untuk isolation profile override ini kita isikan nilainya katakanlah 3. Kemudian yang Ether 2 atau port 2 juga sama. Kita isi 3. Untuk Ether 3 kita isi juga sama nilainya. Ether 4 dan juga Ether 5. Nah, seperti di topologi untuk Ether 1 ini adalah koneksi dari DHCP servernya. Kemudian yang lain kalau misalnya ada koneksi perangkat DHCP server maka itu akan diblok ya. Hanya Ether 1 saja yang bisa menerima atau melihatkan traffic DHCP service-nya atau DHCP servernya ya. Oke. Kemudian setelah kita setting di switch port, kita masuk lagi ke port isolation. Di sini kita tambahkan pengaturan baru ya. Kita akan definisikan sesuai dengan traffic yang kita butuhkan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan konfigurasi yang port level isolation ya. Di sini kita akan tentukan portnya yaitu port 1. Ya, ini port yang terdapat DHCP server ya. Selanjutnya type-nya di sini DST. Kemudian untuk parameter forwarding type mungkin kita pilih yang bridge, yang root kita unchecklist, centangnya kita hilangkan. Selanjutnya untuk registration status ini bisa kita kosongin ya. Kemudian nah, di sini protokol type-nya kita butuh untuk isolasi atau filtering traffic DHCP ya, karena kita pakai DHCP versi 4, ini kita pilih yang DHCP versi 4 saja. Oke. Nah, untuk traffic type mungkin kita bisa definisikan secara spesifik ya. Nah, ini bisa kita pilih broadcast seperti ini ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini untuk port profile-nya ya, kita isi dari profile override dari community yang kita setting tadi ya. Nilainya adalah 3. Ya, seperti ini. Kemudian klik apply atau oke. Nah, pengaturannya sudah selesai. Di sini kita akan coba ya. Misalnya di sini kita cek untuk saat ini adalah IP yang saya dapatkan.
Nah, di sini saya dapatkan 192.168.73.224. Nah, ini berasal dari DHCP server yang asli, yang di Ether 1. Ya. Dan di sini coba saya aktifkan ya DHCP server di port yang lain. Ini perangkat router ya. 941. Nah, ini di Ether 2-nya ada IP dan saya aktifkan DHCP server. Nah, kebetulan untuk RB941 yang saya konfigurasi ini dia terkoneksi atau tersambung ya, terkoneksi di port 3 di sini ya dengan kabel hitam ini. Nah, harusnya untuk DHCP server itu nanti hanya bisa dilayani dari Ether 1 saja ya. Kita akan coba aktifkan untuk DHCP servernya. Oke, di Ether 2, next. Nah, di sini kalau misalnya konfigurasinya ini tidak jalan, maka bisa jadi untuk klien itu akan mendapatkan IP dengan segmen 172.1.1.1/24 di sini atau 1.0/24 ini ya. Nah, karena di sini saya sudah pasang protokol level isolation yaitu untuk service DHCP ya, maka selain koneksi DHCP server di Ether 1 itu tidak bisa aktif atau untuk trafficnya tidak akan lewat untuk DHCP servernya ya, selain di Ether 1-nya. Ya, karena di sini 941 nyolok di Ether 3 ya, port 3, maka otomatis untuk traffic DHCP-nya itu tidak akan lewat ke switch-nya. Nah, untuk konfigurasi sudah kita lakukan di sini, sudah kita setting untuk protokol level isolation-nya. Sekarang kita akan coba hasilnya, apakah konfigurasi ini berjalan atau tidak. Nah, di sini seperti tadi yang saya sudah setting, itu di port 3 itu ada DHCP server yang lain ya dari RB941 tadi. Nah, harusnya sesuai skenario yang ada, maka nanti saya akan mendapatkan alokasi IP dari Ether 1-nya. Ya, yang IP-nya tadi 192.168.73.x/24 tadi ya. Itu harusnya yang saya dapatkan. Nah, apakah settingnya berhasil? Ya, IP yang saya dapatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita akan coba di sini. Oke, kita misalnya di sini saya akan enable interface laptopnya biar update atau biar request untuk IP yang baru gitu ya. Disable, enable, kita tunggu, kita cek apakah ketika nanti mendapatkan IP dari jaringan ini ya, laptop ini apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, sekarang ini sudah dapat alokasi IP, kita cek ya untuk IP-nya berapa yang didapatkan. Klik kanan status, kemudian detail. Nah, di sini untuk IP yang didapatkan oleh laptop ini yaitu 192.168.73.224 ya. Jadi untuk alokasi IP-nya sudah benar. Ya, kalau misal konfigurasinya tidak jalan ya, maka nanti laptop ini bisa jadi akan mendapatkan IP dengan segmen yang salah yaitu yang 172.16.1.0/24 tadi. Oke, jadi konfigurasi community atau konfigurasi protokol level isolation ini sudah selesai ya. Dan konfigurasinya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, demikian tadi untuk pembahasan mengenai port isolation di CRS 100 atau 200 series. Dan di sini nanti untuk fungsi ini port isolation itu seperti halnya seri-seri yang lain di switch yang lain seperti CSS kemarin ataupun di CRS 300 series itu sama fungsinya, yaitu kita bisa membuat isolasi port atau juga community isolasi dengan kebutuhan. Misal kalau isolated itu nanti per portnya itu kita akan isolasi trafficnya. Kalau community untuk komunikasi antar end device itu bisa dilakukan hanya di satu grup saja. Oke, demikian tadi untuk video pembahasan port isolation di CRS 100 atau 200 series. Apabila ada pertanyaan mengenai video ini bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami.
Dan juga jangan lupa untuk klik tombol share supaya video ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial yang lain.